Secara geografis, penerapan kebijakan tol laut didasarkan pada satunya perbedaan tingkat keterjangkauan antar pulau di Indonesia. Sebab konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia melalui laut belum terjadi secara optimal. Secara geografis, penerapan kebijakan tol laut didasarkan pada realitas adanya perbedaan tingkat keterjangkauan antar pulau di Indonesia. Nah, benar nggak? Benar sih. Benar ya. Jadi namanya tol laut, ngomongin apa namanya transportasi, pasti kaitannya dengan keterjangkauan. Keterjangkauan itu apa, Sar? Terjangkauan tuh kayak mudah diaksesnya gitu. Mungkin mudah diakses gitu kan ya. Iya, mantap. Jadi kata apa namanya? Kata lainnya adalah aksesibilitas. Mudah sulitnya suatu tempat dijangkau. Ini kaitannya dengan transportasi. Dan itu adalah salah satu dari 10 konsep dasar geografi yang di awal-awal kita udah pernah pelajari. Nah, kemudian kita lihat kalimat yang bawahnya, konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia melalui laut belum terjadi secara optimal. Benar atau salah? Konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia melalui laut belum terjadi secara optimal. Kayaknya udah optimal deh kayaknya. Jadi maksudnya gini, kan kalau kita ngomongin transportasi darat, laut, udara, itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Kemudian kalau kita sekarang bicara yang lautnya aja gitu. Nah, yang lautnya aja ini di Indonesia perdagangannya itu udah optimal apa belum sih gitu. Perdagangan antar pulau melalui laut apakah sudah optimal? Aduh, gimana jawabannya? Nah, coba ya kita buka aja pembahasannya. Tadi yang atas benar. Pembangunan tol laut menjadi solusi bagi masalah angkutan dan keterjangkauan antar pulau di Indonesia. Nah, jadi tol laut ini maksudnya bukan di laut dibikin jalan tol ya, bukan, tapi apa namanya ya kayak gini misalnya ada kapal motor gitu yang dia itu nanti di apa namanya disebut sebagai tol laut. Kemudian kalimat yang bawah juga benar, belum terjadi secara optimal perdagangan antar pulau di Indonesia melalui laut. Keterhubungan atau konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia belum optimal. Masih banyak hambatan-hambatan yang harus diatasi. Tol laut adalah solusi bagi hambatan masalah tersebut. Bagi hambatan tersebut. Jadi sekarang kalau pertanyaannya bagaimana atau kenapa kok belum optimal, kita bisa bahas lebih jauh. Kenapa kok belum optimal? Jadi kita harus ingat bahwa Indonesia salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Jadi banyaknya pulau, apa namanya, sebab-sebab belum optimal ya tadi. Jadi hambatannya ini pertama, Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak. Nah, kemudian sebagian pulau dikelilingi lautan
dengan gelombang yang tinggi. Nah, lautan dalam dengan gelombang yang tinggi. Nah, terutama di Indonesia Timur. Ya. Indonesia Timur itu karakter lautnya secara umum dia lautnya dalam, kemudian gelombangnya tinggi. Jelas ini kan jadi penghambat ya. Kemudian juga termasuk infrastruktur yang belum memadai. Termasuk pelabuhan lah diantaranya. Kan infrastruktur utama dalam perdagangan antar pulau ya pastinya pelabuhan, ya kan. Nah, belum memadai. Artinya pelabuhan-pelabuhan yang udah memadai itu ya baru sedikit lah gitu, baru sebagian kecil. Jadi belum semua pulau itu unggul dalam hal fasilitas atau infrastruktur pelabuhan. Oke, kita lanjut ke nomor 54 ya. Coba San. Ini soalnya udah pernah kita temuin kayaknya ya. Udah pernah belum? Udah pernah. Iya, pernah. Udah pernah ya. Secara historis penerapan konsep kemaritiman di Indonesia sudah diawali sejak zaman prakolonialisme. Nah, ingat prakolonialisme itu maksudnya sebelum penjajahan gitu ya. Jadi sebelum Belanda datang ke sini. Bentar, kok ini nggak merespon. Benar. Jadi, memang dari zaman ini masih kerajaan Nusantara, kemaritiman itu udah menjadi udah menjadi budaya kita gitu. Nah, ingat aja lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut kan gitu ya, itu kan menjadi bukti gitu. Jadi karena memang dulunya bangsa kita itu bangsa pelaut gitu ya, dari berbagai daerah. Nah, itu punya ciri khas masing-masing. Salah satu yang paling terkenal ada kapal pinisi ya, yang waktu itu gambarnya pernah diabadikan di uang rupiah pecahan 100 ya, 100 bukan 100.000 tapi 100 rupiah kertas. Di zaman dulu banget itu. Azal pernah megang nggak Azal? 100 rupiah kertas. Belum pernah ketemu malah uangnya. Hah? Belum pernah ketemu uang gitu. Belum pernah ketemu ya. Dulu waktu saya masih kecil itu masih ada. Jadi itu masih jadi andalan buat jajan lah gitu ya kalau zaman saya kecil. Duit cepetan, gopean gitu masih laku karena inflasi belum kayak sekarang. Ya walaupun inflasi dari dulu rupiah memang parah ya, dan sekarang makin parah. Nah, itu sebagai bukti kapal pinisi itu kepunyaan orang Bugis ya, Sulawesi Selatan yang udah dari dulu. Nah, itu sebagai bukti bahwa benar nenek moyang kita itu adalah pelaut. Nah, ini dia contoh gambar dari si kapal pinisi ya yang ada di uang 100 rupiah tadi saya bilang. Tapi gambar yang di 100 rupiah bukan persis yang ini, yang di duit 100 cuma gambar ilustrasi aja. Kemudian alasannya juga benar, orientasi pembangunan pada zaman prakolonialisme berorientasi pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. Ya iyalah, karena memang gini, kan dulunya atau dari dulu setiap pulau itu pasti daerah yang paling tinggi aktivitas perdagangannya jelas di pantai, ya enggak? Karena pantai itu adalah pinggirnya pulau, pinggirnya daratan, bagian terluar gitu yang paling gampang diakses dari pulau lain. Makanya kegiatan perdagangan pun pasti identik dengan pelabuhan. Nah, terus juga di sini dia bicara sumber daya alam laut. Nah, dagangan yang paling bisa diperjualbelikan kalau kita bicaranya di
di sekitar pelabuhan dan sebagainya, sumber daya alam laut lah yang pastinya gitu kan, ikan-ikan dan segala macam kekayaan laut yang ada. Maka itu benar juga. Orientasi pembangunan pada zaman prakolonialisme berorientasi pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. Maka dari itu daerah dataran rendah pantai cenderung selalu dipadat penduduk dibandingkan daerah topografi lainnya. Jadi ini benar dan benar. Maka kita bisa jawab ini A ya. Sebab akibat. Bentar. Orientasi pembangunan pada zaman prakolonialisme berorientasi pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut. Maka secara historis penerapan konsep kemaritiman Indonesia sudah dimulai sejak zaman prakolonialisme. Iya. Ini masih bisa sebab akibat ya. Kadang-kala saya pun harus ngecek lagi jawaban saya sendiri gitu. Maksudnya namanya juga manusia ya, tempatnya salah. Jadi logika hari ini bisa jadi beda dengan logika hari lainnya, dan belum tentu yang kemarin benar atau yang sekarang benar. Maka saya kadang-kala kayak gitu juga. Saya ngebahas soal yang pernah saya bikin sendiri atau saya pernah bahas sendiri, terus saya koreksi sendiri, oh ini salah nih kemarin gitu. Oke, kemudian nomor berikutnya risiko bencana. Risiko bencana perlu diperbarui secara terus-menerus dengan tujuan untuk Jangan bentar ya, saya ngambil air dulu ya, bentar aja. Oh iya. Nah ini kira-kira jawabannya apa sih? Ini yang opsi C ya? Apa yang 2 dan 4. Oh, maksudnya petunjuk yang 2 dan 4 ya. ini? Enggak, tadi kamu bilang opsi C itu maksudnya jawabannya C atau petunjuk C? Ya, maksudnya itu petunjuk C ya? Iya, petunjuk C. Yang 4 pernyataan. Cuma 2 dan 4 sih. Nah, peta resiko bencana. Setiap wilayah perlu diperbarui secara terus-menerus dengan tujuan untuk ini contoh peta risiko bencana ya. Ini yang dibuat oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terlihat di sini yang merah-merah itu berarti tingkat bencananya itu tinggi. Kemudian yang kuning itu sedang, yang hijau itu rendah. Dan Indonesia itu hampir semuanya tinggi. Merah sama kuning gitu ya, jarang banget ada yang hijau. Nah, kira-kira manfaatnya apa mengupdate terus-menerus data ini? Mempersiapkan rencana tanggap darurat, benar nggak? Peta risiko bencana adalah bagian dari upaya mitigasi atau persiapan sebelum menghadapi bencana. Alasan PT risiko bencana seperti itulah ya. Tadi saya kayaknya pengen pakai headset deh. Ada ponakan saya baru bangun tidur, jadi dia nangis. Kemudian bisa dicolok. Nggak bisa dicolok kali, kenapa ya? Lanjut dulu aja. Semoga masih saling bisa mendengar.
Oh, udah ini deh. Udah kebuka duluan deh jawabannya. Wih, semua. Nah, Wah, 4 masalah ya. jadi alasan peta risiko bencana setiap wilayah itu perlu diupdate atau diperbarui secara terus-menerus adalah agar masyarakat selalu waspada dan tahu daerah mana saja yang memiliki risiko bencana. Jadi kan maksudnya gini, jangan sampai kita tuh kayak orang baru banget mungkin ya di suatu daerah, misalnya kita baru pindah, terus kita nggak tahu kalau ternyata tempat tinggal kita yang baru itu mungkin sering banjir atau misalnya punya risiko longsor yang tinggi atau bencana-bencana yang lain gitu. Kita mesti tahu gitu ya. Nah, taunya emang dari mana? Ya mencari tahu sendiri mau nggak mau gitu ya. Dan pun juga dengan kemudahan internet gitu, kemudian informasi sekarang insya Allah gampang lah mencari data-data kayak gitu. Dan lembaga yang paling yang paling punya wewenang dalam hal ini adalah si BNPB tadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kemudian semua pihak terkait mampu mempersiapkan. Jadi maksudnya tadi alasan ya atau tujuan peta ini harus diupdate terus. Di antaranya semua pihak terkait mampu mempersiapkan rencana tanggap darurat, menganalisis besarnya bencana yang akan timbul, dan memperkirakan jumlah kerugian yang akan dialami. Jadi mempersiapkan rencana tanggap darurat, kayak misalnya gini, di Pangandaran misalnya ya, Pangandaran, kemudian di Aceh, nah, itu daerah-daerah yang pernah terlanda tsunami. Maka pantai-pantainya itu mungkin perlu untuk misalnya dibangun tanggul gitu ya, atau pembatas-pembatas yang mana itu bisa menahan gelombang gitu. Suatu saat ketika terjadi gelombang tinggi itu bisa menahan. Itu salah satu mempersiapkan rencana tanggap darurat. Kemudian juga kita jadi bisa tahu juga dengan kita memetakan, oh misalnya kayak tadi ya, daerah-daerah tersebut tadi rawan tsunami, kemudian juga misalnya kalau kita sebut beberapa kabupaten di Jawa Tengah itu rawan longsor. Nah, maka kita perlu persiapkan apa-apa aja perangkat yang bisa digunakan gitu untuk menghadapi atau menanggapi darurat longsor. Oke, di Jakarta dan beberapa daerah dataran rendah lain yang sering banjir, jelas di situ pasti perlu dipersiapkan perahu karet, pompa air gitu kan, buat buru-buru nyedot airnya dan mindahin ke sungai misalnya. Nah, kemudian menganalisis dampak bencana yang timbul itu juga bisa ya, maksudnya walaupun cuma perkiraan. Nah, jadi kan kita bisa, bukan kita sih, para ahli lah gitu ya. Para ahli itu bisa memprediksi misalnya, katakanlah kita bicara gunung meletus gitu atau gunung api. Nah, erupsi di tiap-tiap gunung itu kan nanti biasanya bakal beda karakternya. Berapa luas area yang bisa terdampak gitu ya. Kemudian seluas area itu ada berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah rumah-rumahnya. Nah, dari situlah nanti maka bisa diperkirakan kira-kira kalau terjadi bencana itu kerugiannya bisa seberapa besar. Itu artinya masih bisa diperkirakan. Kemudian ya 2 dan 3 itu benar. Nah, yang nggak bisa adalah nomor 4. Jadi prediksi datangnya bencana itu nggak bisa diperkirakan. Nah, perhatikan di sini, kenapa kok nomor 4 nggak bisa? Kata datang itu berarti kan kaitannya dengan waktu. Ya kan? Nah, sedangkan kita bisa bilang tidak ada atau hampir tidak ada bencana yang bisa diprediksi kapan terjadinya. Lain hal nggak kalau misalnya kita bicara kayak gini misalnya, ada gempa yang kencang banget nih. Nah, ada gempa yang kencang banget misalnya 9 skala Richter gitu. Nah, baru deh para pihak yang berwenang, para ahli gitu, para ilmuwan memperingatkan, bakal tsunami nih gitu. Nah, itu kan baru ketahuan setelah terjadi gempanya, sedangkan datangnya gempa kan nggak ketahuan kapannya, ya kan? Gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa prediksi datangnya tsunami
setelah terjadi gempa yang besar gitu kan. Nah, tapi gempa yang besar sendiri kan kita nggak tahu kapannya gitu. Dan juga ada beberapa bencana tsunami yang ternyata nggak terprediksi juga kenyataannya. Misal kayak yang tahun 2018 juga nggak salah di Pantai Anyer, ya, di Pulau Jawa, yang itu menewaskan hampir semua personel band Seventeen. Terjadi itu. Nah itu kan ternyata akhirnya dianggap tsunami juga gitu kan, karena gelombangnya cukup tinggi. Nah walaupun itu nggak diawali dengan gempa. Jadi bencana itu tidak bisa diprediksi kapannya. Nah terus manfaatnya apa kita belajar ini? Memang kita nggak bisa prediksi kapannya, tapi kita bisa prediksi di mananya gitu. Nah, ingatlah bahwa selalu dalam geografi itu kita bicaranya where, and where. Ingat, geografi itu selalu bicara tempat, dan tempat. Bukan soal waktu. Mungkin waktu bisa, tapi bukan hal utama yang dibahas di ilmu geografi. Jadi di sini tambahannya adalah bencana tidak dapat diprediksi waktu terjadinya, namun bisa diprediksi tempat terjadinya. Kamu tuh kalau dia berpikir ada konflik antar bayi. Anak saya sama keluarga saya berantem. Udah deh, kalau udah kayak gitu kuat-kuatan teriak. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Secara geografis, garis lintang pada peta dunia dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan cuaca, perbedaan musim, perubahan waktu, perbedaan iklim. Garis lintang. Garis lintang tuh yang mana, Sal? Garis lintang tuh mana bilang nggak ya? Peta ada kotak-kotak gitu. Dia yang garis horizontal. Nah ini. Apa namanya? Yang tapi di sini yang ini ya, perhatikan yang apa namanya? Yang horizontalnya doang. Karena di sini vertikalnya itu bergambar. Vertikalnya itu bujur. Jadi kita ngebahas yang lintang doang. Nah, mungkin kita bisa cari ilustrasi yang lain dulu. Nah, jawabannya ketahuan deh. Apa-apalah ya. Coba kita cari dulu ilustrasi yang lain. Garis lintang. Nah, ini ada dua-duanya, tapi gambarnya bisa kita bisa. Jadi garis lintang itu yang dia horizontal.
sini jawabannya kenapa yang nomor 4 doang yang benar. Perbedaan iklim. Bentar deh, kayaknya tetap perlu ilustrasi yang tadi deh. Saya baru ini. Tetap mesti pakai ilustrasi yang tadi. Nah, jadi fokusnya di garis yang ininya ya, yang apa namanya, yang melintang nih yang ini ya, bukan yang dari atas ke bawah, tapi yang dari kiri ke kanan. Nah, makanya gini, untuk memahaminya, garis lintang itu kan karena dia garis mendatar, makanya dia ngebagi wilayah jadi garis mendatar begini, makanya dia ngebagi wilayah jadi utara dan selatan. Iya nggak? Utara selatan. Ingat arah mata angin, atas itu utara, bawah itu selatan. Nah, ini harus udah di luar kepala ya. Kalau arah mata angin masih belum apa, maka harus digambar dulu di sini. Huruf U sama S-nya harus persis sebelah. Arah mata angin, atas utara, bawah selatan, kiri itu barat, kanan itu timur. Nah, kalau kita ngebagi apa namanya suatu wilayah dengan garis horizontal kayak gini, maka yang terjadi adalah dia kebagi jadi atas sama bawah kan, utara sama selatan kan. Bayangin aja deh misalnya Jakarta Utara dengan Jakarta Pusat, terus Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan. Ya memang nggak persis begini karena kan bentuknya nggak kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau kita bayangin misalnya tersusun gitu, pasti kan pembatasnya itu adalah garis yang sifatnya horizontal, utara dan selatan. Nah, itu konsep tentang garis lintang. Kalau nggak salah soal setelah ini nanti tentang garis bujur. Jadi kita jangan bahas garis bujur dulu, nanti biar dibahas di nomor berikutnya aja. Sekarang kita ke soal, apakah garis ini bisa menunjukkan perubahan cuaca? Jawabannya nggak bisa. Bahkan garis apapun, ya, bahkan garis apapun di peta itu nggak ada yang bisa menunjukkan perubahan cuaca. Garis apapun tidak dapat perubahan cuaca. Nah, memang terus perubahan cuaca biasanya ditunjukin pakai peta yang kayak gimana? Bahkan tidak ada satu peta pun yang bisa. Kalau kita ngomongin perubahan cuaca, loh, kok jadi gitu? Iya, sekarang kita pahami dulu. Namanya perubahan itu apa? Namanya perubahan itu kan berarti ada keadaan sebelum, ada keadaan sesudah. Iya nggak? Misalnya ada hari ini, ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Nah, itu baru bisa kita amati namanya perubahan, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ngelihat satu peta doang, bisa nggak kita menjelaskan perubahan? Nggak mungkin bisa, ya kan? Nah, yang mungkin kalau kita punya data dari beberapa waktu gitu, dari keadaan misalnya kemarin, keadaan hari ini, dan keadaan besok gitu misalnya. Nah, baru di situ bisa melihat perubahan. Maka perubahan cuaca dapat dilihat atau diamati gitu ya dengan memaparkan data sebelum dan sesudah, atau data dengan variasi waktu gitulah ya. Seperti
Artinya nggak akan kita bisa ngomong perubahan kalau nggak ada before after, itu nggak ada variasi waktu. Itulah kenapa yang perubahan cuaca itu salah. Kemudian perbedaan musim. Nah, perbedaan musim apakah bisa digambarkan dengan garis lintang? Jawabannya enggak. Nah, tapi kalau perbedaan iklim bisa. Nah, itulah nanti kenapa nomor 4 benar. Sekarang kita pahami lagi dulu apa itu musim. Musim itu adalah periode periode cuaca tertentu gitu ya. Ya misalnya di Indonesia ini kan musimnya ada musim hujan sama musim kering gitu. Karena ya cuaca juga antara dua itu doang ya kan. Cuaca yang utama kan cuma ada cerah ataupun hujan gitu. Ya selain itu ada memang berawan, kemudian berangin, tapi itu bukan faktor yang faktor yang utama banget lah. Yang benar-benar faktor utama cuaca kalau kita bicara di Indonesia ini ya cuma dua, kalau nggak suhu ya curah hujan gitu. Nah itu kalau kita ngomongin musim. Nah yang namanya musim itu adalah satu periode dengan ciri cuaca yang sama gitu. Jadi misalnya kayak sekarang nih periodenya lagi musim hujan gitu, maka didominasi cuaca yang kebanyakan hujan. Nah, kemudian nanti setelah ganti ganti musim gitu, ganti ke beberapa bulan berikutnya masuk ke musim kemarau, itu baru kita bisa bilang perbedaan musim. Nah, berarti sama halnya dengan perubahan cuaca tadi, peta itu nggak bisa menggambarkan perbedaan musim. Karena namanya perbedaan musim atau pergantian musim, perbedaan musim dengan pergantian musim bisa beda sih maknanya ya. Tapi perbedaan musim itu tidak bisa digambarkan dengan garis lintang. Karena tadi namanya musim itu, kayak di Indonesia nih sekarang, musim hujan gitu kan ya. Nah, kemudian gimana ya? Kok saya jadi keder lama-lama. Jadi intinya garis lintang itu tidak dapat menggambarkan perbedaan musim. Nah, terus apa dong yang bisa menggambarkan perbedaan musim gitu deh ya? Yang bisa menggambarkan perbedaan musim yaitu berarti data rata-rata cuaca satu periode minimal 6 bulan gitu ya. Perbedaan musim dapat diketahui dengan dengan bermodalkan data atau tadi memaparkan data akumulasi cuaca pada 6 bulan. Kenapa kok saya katakan 6 bulan? Walaupun memang nggak mesti 6 bulan sih. Kalau yang 4 musim itu kan durasinya 3 bulan. Tapi kalau kita bicara Indonesia, karena cuma punya 2 musim, maka satu musimnya kan durasinya 6 bulan. Kemudian perubahan waktu. Nah, perubahan waktu ini yang mutlak banget nggak bisa diamati dengan garis lintang. Kenapa? Karena ini perbedaan waktu perubahan waktu sama perbedaan waktu pun beda ya sebetulnya maknanya. Bedanya apa, Sar? Perbedaan waktu apa? Kalau perbedaan tuh kayak misalkan di tempat A sama tempat B waktunya beda gitu. Ya, jangka waktu. Kalau perubahan waktu bisa jadi di tempat yang sama gitu kan, tapi kita bicara pagi, siang, sore, malam, benar. Nah, maka ini jangan saya ganti jadi perbedaan waktu ya. Nanti malah kayaknya saya malah mengubah makna. Perubahan waktu.
perubahan waktu ini sama sekali tidak digambarkan dengan garis lintang gitu. Perubahan waktu kaitannya dengan apa? Kan kalau lintang tadi identiknya sama utara sama selatan, ya kan? Nah, yang kaitannya kalau waktu kaitannya utara selatan atau barat timur. Nah, kenapa kok saya nanya gitu? Gampangnya gini, matahari aja deh. Matahari posisinya kan antara barat atau timur, ya enggak? Ketika dia terbit di timur, ketika dia tenggelam dia di barat. Selalu kayak gitu. Jadi bicara timur barat timur barat. Kalau kita ngomongin waktu, nah maka kalau timur barat itu kan hubungannya dengan garis bujur, kan garis lintang. Nah, barulah di sini perbedaan iklim. Nah, kenapa bisa kok perbedaan iklim ini terjadi gara-gara garis lintang? Jadi gini, kita bisa cari ilustrasi dengan keyword iklim matahari. Nah, ini dia iklim matahari. Nah. Jadi iklim matahari ini apa? Iklim berdasarkan letak lintang. Nah, kenapa kok di sini pertanyaan lanjutannya? Kenapa bisa letak lintang itu pengaruh ke perbedaan iklim? Karena berbeda letak lintang nanti akan berbeda porsi sinar matahari yang didapatkan setiap wilayah. Nah, kita bisa pakai ilustrasi yang ini. Nah, di sini tadi udah paham misalnya konsep garis lintang. Pokoknya dia yang kita bayangin aja garis lintang itu kayak kue lapis lah gitu ya. Nah, biar gampang. Nanti kalau ngomongin garis bujur itu berarti kita bayangin kita belah semangka. Nah, belah semangka kan biasanya kan dari atas ke bawah kan, bukan nyamping ya, gitu. Nah, jadi perbedaan letak lintang itu menyebabkan perbedaan porsi sinar matahari yang didapatkan setiap tempat. Perbedaan letak lintang menyebabkan perbedaan porsi sinar matahari yang didapatkan setiap wilayah atau setiap daerah. Nah, sekarang coba. Kalau kita ngomongin kutub utara, kutub selatan, itu kan udah mutlak ya, itu ngomongin perbedaan lintang ya, bukan bujur. Karena ngomongin utara sama selatan. Nah, sekarang kita bandingin. Kenapa kok Indonesia iklimnya panas ya? Kemudian kutub itu kenapa iklimnya dingin? Nah, coba kita bikin saya tandain di sini garis khatulistiwa yang warna merah ya. Saya gambar yang pakai warna merah. Jadi ini garis lintang yang paling tengah. Nah, yang disebut garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, ini kan garis lintang istimewa nih. Karena dia itu angkanya 0, kemudian dia yang menjadi pembeda suatu wilayah itu masuknya wilayah utara atau selatan. Nah, tergantung
dia ada di sebelah mananya si ekuator. Kalau ada di sebelah atasnya ekuator, berarti dia masuk ke utara. Kalau di sebelah selatan ekuator, berarti dia selatan. Nah, sekarang gini, perhatiin daerah-daerah di sekitar garis merah ini ya. Ya 11 ini kan sama aja ini 44-nya ya. Cuman beda posisi di bulan yang berbeda. Intinya 4 posisi posisi tengah ini nggak pernah sekalipun membelakangi matahari. Benar nggak, Sah? Posisi yang mana? Semua daerah sekitar garis merah ini di posisi manapun mereka nggak pernah membelakangi matahari. Benar nggak? Nah, ini gambar yang bawah itu tuh bayangin ini gambarnya 3D. Nah, terus ini kan ada lingkaran gitu ya, matahari kan tengah-tengahnya. Nah, ini bagian depannya kita nggak ngelihat, kita ngelihat tuh bagian belakangnya. Makanya di sini kan gelap ya. Bagian depannya tuh terang. Sama kayak gini nih. Yang bagian atas ini kan dia karena dia benar-benar menghadap matahari, nah makanya di sini kan terang. Jadi iklim tropis, kenapa kok panas? Itu anak saya sekencang banget. Konser. Saya sendiri supaya sebel gitu kalau dia, karena biasanya gara-gara ulah dia sendiri. Nah, kita lanjut. Itu tadi kenapa iklim tropis selalu panas gitu ya. Sekarang kita ngomongin kenapa kok kutub dingin. Lagi-lagi karena letak lintang. Karena letak lintangnya dia jauh dari khatulistiwa. Sekarang saya pakai warna yang mewakili sifat dingin deh ya, warna agak kebiruan. Nah, kutub kurang kelihatan ya, kurang kontras. Ini aja nih. Nah, kutub utara maupun kutub selatan, kenapa kok dia punya musim dingin? Kenapa kok dia dingin banget? Sampai ada salju gitu ya. Simpel, karena maksudnya jawabannya simpel ya, bukan prosesnya simpel. Karena ada kalanya si daerah kutub ini membelakangi matahari. Misalnya nih, posisi yang sebelah kiri ini, Zal, coba perhatiin. Ini posisi di bulan Desember. Kutub utara itu lagi membelakangi matahari. Ya kan? Ini kutub utara nih lagi gelap nih. Karena dia lagi ngebelakangi matahari. Tapi kutub selatan di sini malah lagi musim panas nih, lagi menghadap ke matahari. Nah, jadi kalau mau ngingat atau ngapalin siklus musim ini juga sebenarnya gampang. Asal kita udah ingat satu, bakal ingat semuanya gitu, karena berhubungan. Jadi yang pertama, misalnya kita ingat bulannya ya. Di sini Desember. Nah, berarti di sini Maret, sini Juni, sini September. Maksudnya gimana? Maksudnya ingat bulan-bulan kelipatan 3. Ya enggak? Desember kan bulan 12. Maret kan bulan 3. Juni bulan 6. September bulan 9. Nah, bulan 3 semua. Tiap bulan kelipatan 3 itu terjadi pergantian musim. Atau bisa juga dibilang itu adalah ya pergantian musim lah gitu. Makanya di bulan-bulan kelipatan 3 ini biasanya banyak diskon baju gitu ya. Tapi kita jangan ngebahas ke sono deh, nanti terlalu melebar. Balik lagi ke sini. Tadi ya, udah ngapalin bulannya. Desember, Maret, Juni, September.
Kemudian musimnya sekarang. Nah, tinggal kita bikin gambar buminya dulu. Ingat bahwa gambar buminya itu harus miring ya. Nah, di sini kan miring nih, Zah. Ya kan? Sumbunya ini dia nggak tegak begini kan. Nah, ini kan kalau tegak dia begini nih, yang garis putus-putus ini nih. Tapi kenapa dia nggak digambar tegak? Karena memang kenyataannya bumi itu miring. Sumbunya 23,5 derajat. Ada yang bilang dulunya sebetulnya lurus. Terus semenjak bencana terbesar, yaitu ketika banjirnya zaman Nabi Nuh gitu ya, itu jadi miring, katanya sih begitu. Entah benar atau enggak. Yang pasti sekarang 23,5 derajat miring. Nah, karena miring, maka dari sini kita bisa lihat di belahan bumi utara, kita singkat jadi BBU aja ya. Di periode ini berarti lagi musim apa? Utara ya. Musim dingin. Musim dingin. Nah, sebenarnya kita bisa juga buat nginget-nginget aja lah ya, maksudnya biar kita gampang ngapalinnya gitu. Walaupun kita nggak merayakan. Desember itu kan identik dengan turunnya salju gitu kan, identik dengan Christmas. Orang-orang Barat kan merayakan di bulan Desember di saat musim dingin gitu ya. Nah, kemudian belahan bumi selatan itu sebaliknya, berarti musim panas, lagi summer. Kenapa summer? Karena lihat aja nih, dia menghadap langsung ke matahari, ya kan? Asli saya sendiri juga nggak tahan sebetulnya sama teriakan. Waduh. Berantem tuh. Nah, alhamdulillah nih bisa nih pakai headphone. Aman. Berkurang nggak suara ceritanya? Apa masih masuk ya, sih? Masih masuk sih. Saya yakin masih masuk, cuman berkurang nggak? Lebih keredam lah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di bulan Maret ya. Belahan bumi utara, di sini musimnya apa, Zah? Utara. Periode setelah musim dingin itu adalah musim semi. Panas langsung ya? Enggak mungkin habis musim dingin langsung musim panas. Nanti langsung nanti bisa kiamat. Kenapa saya bilang nanti bisa kiamat? Sekarang itu sesuatu yang ekstrim banget gitu. Sekarang gini aja deh, kita di Jakarta gitu ya, dengan suhu rata-rata yang panas gitu. Dikasih hujan aja berapa hari gitu, agak adem dikit, nggak sampai dingin ya kan, nggak sampai ada es kita ngeliat di sini. Lah pada sakit nih kayak saya sekarang gitu kan. Apa kabar yang tadinya dingin, ada salju gitu, terus tiba-tiba jadi summer, jadi wah hot banget gitu. Ya bisa pada mati, makhluk hidup semuanya, bahkan bukan manusia. Begitu juga sebaliknya, kalau tadinya summer langsung winter, itu bisa kiamat. Nah, maka di sini pun juga kalau kita mikir, kita bakal nemu lagi kuasa Sang Pencipta di sini, bahwa udah sempurna banget gitu, Allah bikin semua sistem ini. Jadi dari pergantian musimnya gitu, periode-periodenya. Dan kalau kita tadi pikir gitu ya, kenapa sih nggak dari musim dingin ke musim panas saja? Jawabannya karena bisa langsung mati semua gitu makhluk hidup kalau langsung dari musim dingin ke musim panas. Maka ada perantaranya dulu, dari dingin ke musim semi dulu. Nah, atau bahasa Inggrisnya spring gitu ya. Nah, biasanya tuh di sini
baju-baju yang rilis di bulan Desember udah mulai didiskon. Ya, lagi-lagi ngomongin baju diskon. Jumlah. Biasanya buat cewek-cewek yang suka belanja ke mall gitu ya, atau mereka punya brand-brand favorit yang jadi incaran. Nah, itulah bulan 12, 3, 6, dan 9 itu adalah bulan-bulan yang tepat buat berburu diskon. Nah, berarti di Juni bulan Bumi Utara lagi musim apa? Utara lagi baru panas. Panas, benar. Pokoknya kalau periodenya udah 6 bulan, itu berarti udah musim kebalikannya. Iya enggak? Maksudnya tadi kan Desember nih, kemudian sekarang kita ngomongin yang Juni. Nah, yang tadinya PBU ini dingin, berubah jadi panas. Kemudian yang tadi bulan Desember, bulan Bumi Selatan itu panas, di sini jadi musim dingin. Nah, makanya pernah keluar soal, saya masih ingat ya, belum lama ya ngajar siswa lain persiapan SIMAK KKI. Nah, waktu itu kurang lebih gini, pakai bahasa Inggris lah ya. Di Australia, Natal itu, Christmas itu tidak dirayakan di musim dingin. Gitu. Itu pernyataannya, atau itu kalimatnya benar. Ya enggak? Karena Australia masuknya bulan Bumi Selatan. Ya kan? Sedangkan Desember yang umat Nasrani merayakan Natal itu, di Australia nggak lagi musim dingin, tapi malah musim panas gitu. Jadi ini termasuk materi yang sering keluar gitu, cuman dengan redaksi yang bakal beda-beda. Tapi kalau kita udah paham benar-benar konsep dasarnya, insya Allah mau dibolak-balik kayak gimana pun bakal bisa jawab gitu ya. Nah, makanya kalau di Barat kalau musim liburan gitu ya, summer holiday, nah itu pasti di sekitar bulan Juni. Kemudian di September belahan Bumi Utara berubah menjadi musim fall ya, atau gugur. Balikannya. Iya, benar. Nah, di belahan Bumi Selatan jadi musim semi. Nah, jadi ini mesti pasti dipahami. Tapi menurut saya sih ini nggak terlalu rumit sebetulnya. Jadi ingat aja bahwa 12 bulan, 1 tahun berarti 12 bulan. Nah, periode musim itu berarti kan, karena musimnya ada 4, berarti kan periodenya kan tiap 3 bulan. Kemudian juga daerah yang lagi menghadap ke matahari, misalnya kayak daerah ini, berarti itu musim panas. Yang lagi membelakangi berarti musim dingin. Nah, dari pemahaman yang dasar itu, yang sederhana itu nanti dikembangin, maka kita bakal bisa paham yang lebih kompleks kayak gini, gitu, insya Allah. Nah itu inilah penjelasannya kenapa tadi si garis lintang itu bisa menyebabkan perbedaan iklim, gitu. Nah, karena apa tadi jawabannya? Karena perbedaan letak lintang menyebabkan berbeda porsi sinar matahari. Beda dapat mataharinya gitu kali ya? Iya. Jadi bahasa gampang ya. Ini udah gampang sih soalnya porsi sinar matahari. Jadi maksudnya daerah yang tengah-tengah itu porsi sinar mataharinya selalu dapat. Makanya kita di iklim tropis ini dari Januari sampai Desember selalu ketemu matahari, ya kan? Makanya kita nggak punya musim dingin, nggak ketemu salju. Memang pengecualian buat salju abadi di Papua ya, di puncak Jayawijaya itu pengecualian. Kenapa di situ ada salju padahal iklimnya tropis? Karena tingginya yang tinggi banget gitu. Karena elevasinya tinggi banget, yaitu puncaknya itu di 4.884. Nah, karena angkanya enak,
jadi gampang diapalin. 4884. Makanya. Iya, apa namanya, salju abadi di Jayawijaya itu, puncak Jayawijaya sendiri ketinggiannya 4.884. Yang mana itu udah tinggi banget dan udah dingin banget. Jangan kan segitu deh. Kita aja orang Jakarta nih, misalnya nggak terlalu fit gitu ya. Terus tiba-tiba main ke puncak itu ketinggiannya masih sekitar 1.500-an lah, belum sampai 2.000 meter. Itu bisa masuk angin, ya kan? Bisa kaget lah gitu, bisa kedinginan gitu. Kalau lagi kurang fit. Apalagi kalau naik gunung di Pulau Jawa rata-rata ketinggiannya di 2000-an. Nah, makanya yang 4.800-an itu makin dingin lagi sampai ada saljunya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Penjelasan lebih lengkap gitu ya. Maksudnya tadi kan saya sempat bilang Indonesia ini kita iklim tropis karena di tengah-tengah gitu ya, selalu ada cahaya matahari, makanya kita ini panas, kita tropis, nggak punya salju. Nah, itu tadi saya nyiapin apa namanya penangkalnya gitu ya. Kalau misalnya kan katakanlah kita nih siswanya ada banyak, terus ada yang ngeyel gitu, enggak Kak, buktinya ada salju kok di Papua. Nah, saya jawab duluan sebelum ada yang nyangkal kayak gitu. Jadi adanya salju di Papua itu memang benar, tapi itu pengaruh ketinggian tempat, saking tingginya jadi dingin gitu. Bukan karena letak lintang kalau yang itu. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, tadi barusan tentang lintang, kalau nggak salah soal berikutnya itu tentang bujur nih. Nah, benar kan? Secara geografis, garis bujur pada peta dunia kan? Dapat digunakan untuk menunjukkan Nah, kalau tadi gampangnya nginget garis lintang tuh bayangin kue lapis gitu ya tadi. Garis bujur bayangin apa? Bayangin belah semangka gitu. Nah, semangka juga kan garis-garisnya dia dari atas ke bawah kan, bukan nyamping. Ya enggak? Coba kita cek semangka. Nah, ini semangkanya karena ditidurin aja nih, jadinya begini. Semangkanya berdiri. Nah, baru nih. Nah, garis bujur adalah garis khayal astronomis berupa garis vertikal. Nah, kalau mau dibahas apa namanya kata per kata gitu ya, yang saya udah ketik ini, kenapa disebut garis khayal? Karena sebenarnya nggak ada garis-garis yang kita bahas ini pada kenyataannya tuh di alam gitu ya, nggak ada garisnya. Kalau ada garisnya berarti kita ke Kalimantan ngelihat tuh garis gede gitu kan. Oh, ini kayak tulistiwa nih gitu. Nyatanya nggak ada. Makanya disebut garis khayal. Terus kenapa mesti orang tuh bikin kayak gini sih? Udah gitu pakai kata-kata khayal lagi. Berarti kan itu cuma imajiner, itu kan cuma apa sih, nggak real gitu. Tetap ada manfaatnya. Manfaatnya adalah ternyata pertama tadi ya, itu jadi bisa buat kita menentukan daerah utara, selatan, barat, timur gitu. Garis khayal astronomis. Nah, di sini pembahasan kita garis bujur. Itu berarti yang vertikal, yang membagi wilayah menjadi barat dan timur. Nah, langsung aja nih. Ini garis bujur yang apa namanya? Yang langsung membagi zona waktu. Jadi kayak di Indonesia nih. Indonesia kan punya 3 zona waktu, ya kan? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, itu juga gara-gara si garis vertikal ini, ya kan, gara-gara si garis bujur. Nah, pokoknya ingatnya ya, mudah-mudahan sih bisa lebih diingat ya, bisa lebih dipahami tadi bahasa saya apa
ngebelah semangka. Nah, ini ceritanya semangka ya, tapi semangkanya warna merah semua. Kan kalau kita mau belah gitu, seret. Nah, jadi garis bujur itu garis yang dari atas ke bawah. Berarti membagi wilayah menjadi barat dan timur tadi. Nah, barat dan timur itu pengaruhnya ke zona waktu. Makanya kan juga nggak ada istilah waktu Indonesia bagian utara, waktu Indonesia bagian selatan gitu. Sampai kiamat nggak akan ada. Kenapa? Karena tadi ya kita udah bahas bahwa perubahan waktu itu kaitannya ke barat dan timur gitu. Karena gini, saya nggak punya bola sih di sini ya. Ya apa ya? Jadi bayangin aja ini bola bumi. Bola bumi kan muternya begini kan? Iya nggak? Maksudnya nyamping gitu. Maksudnya bayangin bola itu kan bisa muternya kalau dibayangin ada dua sumbu, bisa kiri kanan, bisa depan belakang gitu. Nah, apakah bumi itu bergantinya hari itu muternya atas bawah? Nah, kalau bumi muternya atas bawah, baru nanti bakal kita ganti jadi waktu Indonesia bagian utara, waktu Indonesia bagian selatan gitu. Tapi kenyataannya nggak bakal ada kayaknya. Jadi namanya pergantian atau perubahan waktu itu terjadinya kan karena bumi itu muternya secara nyamping lah gitu. Jadi dari barat ke timur. Nah, perubahan cuaca, perbedaan musim, dan perubahan lokasi tidak dapat digambarkan menggunakan garis bujur ataupun garis lintang bahkan. Nah, jadi garis bujur dan garis lintang itu nggak bisa gambarin perubahan cuaca. Tadi kita udah bahas ya di soal sebelumnya bahwa perubahan cuaca itu benar, maksudnya pakai garis bujur dan garis lintang pun nggak bisa sama sekali. Karena perubahan cuaca itu harus pakai apa, Zal? Digambarkannya. Kalau kita mau menjelaskan perubahan cuaca, maka kita butuh apa? Pakai ini apa? Butuh butuh si basnya. Butuh cuaca before dan after. Yang mungkin datanya kali ya, yang data sebelum sama Iya, kejadian. itu mantap. Data sebelum dan data sesudah. Jadi namanya perubahan baru bisa kita lihat kalau kita bandingkan sebelum dan sesudah. Maka perubahan cuaca pun juga berarti kita harus punya data cuaca sebelum dan sesudah. Minimal kayak pagi, siang, sore, malam gitu. Atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru kita bisa katakan perubahan cuaca. Nah, itu pun nggak bisa digambarkan dengan peta yang kayak gitu. Kemudian perbedaan musim juga tadi kita udah bahas bahwa nggak bisa. Perubahan lokasi. Nah, perubahan lokasi mau pakai garis apapun nggak bisa sebetulnya karena perubahan lokasi ini kan bukan sesuatu yang jadi pembahasan. Maksud saya gini, contoh fenomena perubahan lokasi. Misalnya ada seseorang nih, tadinya dia tinggalnya di Bogor, terus jadi di Jakarta. Itu kan namanya perubahan lokasi, ya nggak? Perubahan lokasi tempat tinggal. Nah, terus apakah perlu sampai garis lintang garis bujur? Enggak lah ya. Gitu. Ya mungkin kalau mau dipaksakan sih bisa aja ada koordinatnya, cuman enggak mesti gitu. Jadi perubahan lokasi ini terlalu umum gitu dan dia bukan sesuatu yang saintifik gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomongin perubahan cuaca itu memang fenomena alam yang itu sains banget yang kita bahas. Kayak kenapa kok terjadi hujan, kan kita pelajari itu di geografi ya kan. Nah, kenapa kok ada yang jarang dapat hujan kayak gitu-gitu. Nah, perubahan cuaca itu sesuatu yang ilmiah gitu. Perbedaan musim juga ilmiah, tapi perubahan lokasi sama sekali bukan sesuatu yang ilmiah, maka kita juga nggak perlu milih dia gitu.
pun juga 1 sama 2 udah salah. Nah, 1 sama 2 udah salah, ya udah pasti jawabannya yang D. Ya kan? Oke, karena 2 nomor itu sepaket, kayaknya nggak perlu panjang lebar. Nanti nomor yang lain malah nggak kebagian. Ini ya. Coba nomor 57. Secara geografis, garis bujur pada peta dunia dapat digunakan untuk menunjukkan. Ngulang ya ini ya. Ya? Iya, ini kok sama sih. Oh, gitu. iya. Emang yang ini ya. Harusnya 58. Pola garis kontur pada peta topografi suatu wilayah menunjukkan fenomena geografis sebagai berikut. Kontur ya. Kontur itu apa, Sal? Kontur. Mungkin kontur yang ini kali ya, yang buat ngelihat apa sih, kayak daerahnya gunung apa, curam apa enggak sih, buat itu kali ya. Iya, benar. Jadi kalau penjelasan dasarnya gini. Kenapa mesti ada garis kontur? Garis kontur itu bermanfaat buat kita membayangkan atau mengamati tinggi rendahnya suatu tempat. Nah, karena peta itu kan 2 dimensi. Namanya 2 dimensi kan rata gitu ya, datar. Sedangkan tinggi rendah suatu objek itu kan lebih bagus digambarkan dengan 3D, dengan 3 dimensi, ya enggak? Nah, terus gimana caranya mencari alternatif 3 dimensi tapi di media yang 2 dimensi? Nah, caranya adalah dengan garis kontur ini. Gitu. Jadi dengan adanya garis kontur, kita bisa ngebayangin, oh daerah ini berarti lebih tinggi, daerah ini berarti lebih rendah. Ini cekung, ini nonjol, ini datar. Nah, itu diketahui atau digambarkan dengan garis kontur. Sekarang kita lihat yang nomor 1 benar nggak, Azhar? 1 benar. Rapat menunjukkan lereng yang curam. Mantap, benar. Pada peta topografi, garis kontur berfungsi untuk menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Nah, ini bahasa buku sih sebenarnya. Nah, ini sekarang buat kita lebih memahami deh. Tadi kan saya sempat bilang bahwa namanya peta itu berarti objek yang bentuknya 2 dimensi. Ya enggak? Sedangkan kontur itu kan sesuatu yang naik turun, ya kan? Maksudnya sesuatu yang lebih pas kalau dilihat dengan format 3 dimensi. Nah, sekarang lihat yang lihat yang atasnya dulu deh. Nah, ini yang bawahnya saya tutupin dulu biar fokus gitu ya. Lihat gambar konturnya dulu, gambar aslinya dulu di atas, baru lihat foto konturnya. Nah, jadi misalnya ada, katakanlah ini bukit gitu ya, memang ini ada tulisannya bukit. Jadi ini puncaknya di sini, nah terus dia tuh di sininya curam, kemudian di sini agak curam, nah, terus di sini landai. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngegambar morfologi atau bentukan muka bumi yang kayak gini ke sebuah peta dengan memanfaatkan garis kontur? Nah, caranya adalah tinggal kayak gini, kita tandai titik-titik atau daerah-daerah yang ketinggiannya sama. Misalnya ini, yang ini 40 nih, ketinggian 40 ya. Oh, yang ini sekitar sini nih ketinggian 40 nih. Nah, yang ini ketinggian 35 nih, satu garis ini. Nah, kemudian ke bawah lagi 30. Maka ketika digambarin di peta, bakal jadi kayak gini. Gitu. Nah, jadi ini banyak lingkaran-lingkaran kontur gitu. Semakin ke dalam dia semakin tinggi. Ya, kalau kita bicara kontur itu semakin ke dalam semakin tinggi. Tapi memang perlu diperhatikan angkanya lah ya. Maksudnya
Bisa juga semakin ke dalam semakin cekung kalau memang angkanya makin rendah di situ. Nah, jadi dengan kalau udah terbiasa ngelihat peta kontur, kita ngelihat kayak gini tuh, kita bisa ngebangin visualisasi aslinya. Oh, aslinya tuh bakal kelihatan kayak gini kalau dari samping gitu. Jadi kalau kita ngelihat real bukitnya gitu, bukitnya tuh bentuknya kayak gini. Tapi kalau kita lihat dari peta, kan kalau kita ngelihat peta tuh kayak kita ngelihat bumi dari atas, ya enggak? Kita kalau terbang gitu atau kita nerbangin drone lah gitu, ngelihat bukit kan nggak akan kelihatan kakinya kayak gini gitu. Kan ini sudut pandang kalau dari samping, ya kan? Kalau sudut pandang dari atas kan kayak gini, gitu. Nah, tadi nomor 1 udah benar, rapat menunjukkan lereng yang curam. Nah, kemudian tertutup menunjukkan daerah puncak bukit. Nah, apakah tertutup menunjukkan daerah puncak bukit? Jawabannya tertutup. Salah. Nah, kenapa? Nih. Semua garis kontur itu adalah garis yang tertutup. Maksudnya gini, sekarang kita lihat deh. Emang ada garis yang nggak tertutup di sini? Ya paling di sini kelihatan terbuka karena biar tulisan angkanya ini kelihatan ya 10, 15, 20, 25. Tapi ini bisa juga dibikin dengan format yang nyambung terus, maksudnya garisnya itu nggak perlu diputusin kayak gini. Nah, jadi kalau ada kalimat tertutup menunjukkan daerah puncak bukit itu salah ya, karena kenyataannya semua garis kontur ya tertutup. Nah, nomor 3 ini kan kebalikan ya. Tadi udah dikatakan nomor 1 rapat itu lereng curam, renggang berarti daerah landai, benar, ya kan? Sekarang kita lihat nih, rapat nih di sini. Kita lihat nih ya. Ini kan rapat-rapat nih sebelah sini. Nah, kenapa kok mesti ada dibikin garis lagi di sini padahal jaraknya masih dekat? Karena kalau kita lihat sebelah sininya, nah sebelah sininya itu udah beda jauh ketinggiannya, ya kan? Maka perlu dibikin garis kontur sendiri. Terus geser sedikit. Nah, secara horizontal nih gesernya dikit doang, tapi ternyata perbedaan ketinggiannya udah lumayan jauh. Nah, ada kontur lagi. Nah, sedangkan kenapa kok sebelah ini ya yang 20, 15 sama 10 ini, kenapa kok ini landai gitu? Kenapa kok di garisnya cuma kayak gini doang dikit gitu ya, renggang-renggang gitu jaraknya. Karena memang tadi balik lagi ke pengertian kontur. Garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Nah, belum perlu bikin garis kontur lagi kalau di situ ketinggiannya masih sama dong, berarti. Maksudnya gini. Nih perhatiin di ketinggian 20. Digambarin garis kontur di yang sini ya, lingkarannya. Nah, perlu nggak di sini kita gambar garis lagi? Belum. Kenapa? Karena sebelah sini kurang lebih belum terlalu beda lah gitu ya. Nah, karena intervalnya juga di sini perlu diperhatikan. Intervalnya tuh tiap ketinggiannya beda 5 meter baru dibikin garis. Gitu. Nah, ternyata sejauh ini nih, misalnya saya tandain nih garisnya, saya coret pakai merah ini. Nah, segini ini belum 5 meter bedanya, maka belum perlu dibikin garis kontur di sini. Nah, ternyata baru beda ketinggian 5 meter setelah jarak segini. Nah, makanya inilah dia jadinya landai. Bisa dipahami nggak, Sa? Oke. Masih bisa ini. Oke. Nah, kemudian terbuka menunjukkan daerah cekungan, ini pun juga salah ya, karena tadi udah dikatakan bahwa semua garis kontur itu ya tertutup. Maka tidak ada istilah tertutup itu puncak bukit, terbuka itu cekungan. Nah, makanya jawabannya B, 1 dan 3. Oke, kita sampai 17.38 berarti ya, karena tadi kan telat sekitar 8 menit mulainya. Simbol yang digunakan untuk memetakan anomali suhu permukaan laut dan arus laut adalah anomali suhu permukaan laut dan arus laut.
Nah, memang ini ada beberapa istilah yang mungkin asing juga ya. Anomali itu apa sih? Anomali suhu itu apa sih? Anomali itu artinya apa, Hazal? Anomali itu artinya kejanggalan. Bahasa Indonesia. Janggalan. Iya, janggal. Jadi kalau nama kafe itu anomali gitu ya. Berarti emang dia pengen tampil beda, makanya dia pengen yang janggal, pengen dia jadi anomali gitu, beda sendiri. Jadi anomali itu artinya janggal atau beda sendiri. Kalau bahasa gampangnya beda sendiri. Contoh anomali apa? Contoh anomali telur. Telur kenapa saya bilang anomali? Semua cairan pada umumnya kalau dipanasin berubah jadi gas, maksudnya menguap, ya enggak? Kita manasin air nih, dia berubah jadi gas kan, jadi uap air. Tapi kalau telur, kan telur cairan juga tuh, telur mentah ya maksudnya. Dipanasin, malah jadi padat. Nah, itu makanya telur di situ punya sifat anomali dalam hal tersebut. Itu buat menerjemahkan kata anomali aja, bahwa anomali artinya kejanggalan. Nah, anomali suhu berarti apa? Anomali suhu permukaan laut itu berarti ada satu titik di permukaan laut gitu ya, entah mungkin di tengah samudra bisa jadi, yang itu suhunya beda. Nah, itu nanti akan dikatakan sebagai anomali suhu. Nanti kita akan melihat ilustrasinya di sini. Anomali suhu permukaan laut terjadi pada satu area atau luasan. Maka dalam penggambarannya pada peta harus menggunakan simbol area. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini. Nah, ini baca petanya gimana sih? Nah, gini. Kita lihat warnanya. Biru itu berarti dingin gitu ya, atau suhunya rendah. Semakin ke arah merah berarti semakin tinggi. Nah, terus yang kayak gimana yang anomali? Misalnya cari nih. Ini bayangin, ini adalah kita harus bayangin ketika ini pada skala aslinya ya, maksudnya di sini kan kecil gambarnya, tapi kenyataannya coba jalan kaki dari sini dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ya nggak mungkin bisa kan gitu. Jadi ini kan jaraknya jauh. Jadi dari sini ke sini aja tuh berapa ya? Lebih dari 300 km lah, sampai 400. Nah, sekarang kita lihat nih, anomali itu contohnya ini. Nah, ini kan titik ini, kelihatan nggak, Zal? Saya pakai tanda merah ini. Kelihatan nggak? Kayak pointer deh. Nah, ini kan dia lebih biru sendiri kan di tengah-tengahnya. Sedangkan pinggir-pinggirnya kan lebih cerah. Nah, maka di sini bisa disebut anomali. Kayak gitu. Kemudian anomali juga bisa, kalau kan tadi anomali yang dingin, anomali bisa juga yang panas. Nah, misalnya ini, ini di sini lebih panas nih, sedangkan sekitarnya misalnya lebih adem. Nah, itu dulu untuk ilustrasi anomali suhu. Kemudian pemahaman yang kita harus perhatikan untuk menjawab soal ini adalah jenis simbol pada peta yang ada 3 jenis itu. Ada titik, garis, sama area. Ya. Jadi di peta itu kan jenis simbol ada 3. Mungkin saya harus jelasin itu dulu sebagai dasar. Baru jenis simbol peta. Itu ada titik, garis, dan luasan atau area. Titik, garis, atau disebut juga linear, memanjang, luasan, atau area, atau poligon. Nah, ini 3 kata ini artinya sama di sini. Nah, ini
sebetulnya materi yang pernah dipelajari di bab peta ya, maksudnya dari mungkin level, kan belajar peta dari SD pernah ya, SD, SMP, SMA. Nah, ini harusnya, cuman saya nggak tahu karena tiap guru di sekolah kan beda-beda, mungkin ada yang ngajarin, ada yang nggak ngajarin. Jadi 3 jenis simbol pada peta, ada titik, garis, dan area. Nah, kemudian simbol titik ini apa? Nah, setiap simbol itu kan adalah perwakilan objek gitu ya yang digambarkan pada peta. Nah, objek apa aja yang bisa digambarkan dengan simbol titik? Nah, ini objek yang sifatnya menyebar dan dia cenderung kecil gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gedung, kota. Nah, jadi kota itu kan biasa kita lihat simbolnya pakai lingkaran gitu ya. Kemudian ada yang kotak mungkin, ada ibu kota. Nah, itu semua adalah kategori simbol titik. Termasuk juga simbol gunung yang segitiga. Terus kalau pelabuhan itu pakai simbol jangkar, kalau bandara itu pakai simbol pesawat. Itu juga semuanya adalah kategori simbol titik. Jadi tidak digambarkan dengan garis, tidak digambarkan dengan luasan, cukup dengan titik aja. Nah, nanti tergantung juga sifat objeknya, apakah dia itu identik dengan ciri tertentu, kayak misalnya bandara itu kan identik dengan pesawat, makanya dia digambarin pakai simbol pesawat. Kemudian gunung identik dengan bentuk yang kerucut, makanya dia digambarin pakai segitiga. Itu istilahnya disebut simbol piktoral atau piktorial. Kemudian simbol garis ini tentu buat objek yang sifatnya memanjang. Objek yang sifatnya memanjang. Contohnya apa, Zal? Sungai, jalan, jalanan, apalagi rel kereta, batas wilayah. Itu adalah objek-objek yang digambarkan dengan simbol garis. Kemudian simbol area atau poligon ini untuk menggambarkan objek yang memiliki luasan gitu. Artinya dia nggak mungkin digambar dengan titik doang, nggak mungkin digambar dengan garis doang. Misal pulau, nah, bisa nggak kita gambar Pulau Kalimantan cuma dengan titik doang? Nggak mungkin, ya kan? Nah, nggak mungkin, kecuali ya, ada satu kondisi yang bisa bikin Pulau Kalimantan itu digambar dengan titik. Misalnya apa? Misalnya kita ngomongin peta dunia, terus kita zoom out sampai kayak gini banget, ya semuanya akan kelihatan kayak titik, ya kan? Tapi kan itu bukan gitu konsepnya. Nah, jadi tetap setiap pulau itu digambar dengan simbol yang kategorinya luasan atau poligon atau area. Nah, kemudian selain pulau apa lagi? Danau, ya. Kemudian sawah, kemudian hutan. Iya, sawah. Selama dia masih memungkinkan ya. Kalau dia misalnya terlalu kecil, ya dia bisa jadi nanti pakai simbol titik juga, gitu. Kayak yang tadi aja yang saya perkecil gambar ini tadi. Kita ke bawahin biar nggak tabrakan. Jadi gini. Nah, memang di sini saya nggak sebutin si anomali sama arus laut itu terus masuknya ke yang mana. Ternyata anomali nggak mungkin kalau cuma pakai titik. Iya nggak? Karena namanya anomali kan berarti kita cari areanya yang beda sendiri gitu suhunya dengan area yang lain
itu sebelah mana aja gitu. Nah, maka kita bicara area di situ. Kalau buat simbol si anomali suhu. Kemudian arus laut. Nah, saya perlu perbesar dulu, bawa ke depan dulu gambarnya. Nah, ini peta arus dunia. Ini maksudnya Arus. ada arus laut. Ada arus panas sama arus dingin. Nah, apa sih arus panas, arus dingin ini? Sesuai namanya, arus panas itu berarti arus yang suhunya hangat gitu ya, arus yang dia bukan bertiup, mengalir dari sekitar khatulistiwa, makanya dia panas. Nah, digambarkan dengan simbol warna merah. Kemudian arus dingin ini dia asalnya dari daerah yang jauh, ya cenderung jauh dari ekuator, makanya dia dingin gitu. Dan di sini digambarkan dengan warna biru. Nah, namanya arus berarti kan kita menggambarkan sesuatu yang berpindah gitu ya. Kalau kita menggambarkan sesuatu yang berpindah, itu cocoknya pakai titik, area, atau garis. Ya, garis. Garis, benar. Misalnya kita di sini rame-rame gitu ya. Terus ada siswa yang ngeyel, bisa Kak pakai titik. Gitu. Gimana caranya? Titik menggambarkan sesuatu yang berpindah. Bikin aja misalnya gini. Lah kocak. Itu walaupun titik, tapi sifatnya memanjang nggak? Sifatnya memanjang. Jadi pada hakikatnya ini simbol garis juga sebetulnya. Misalnya itu maksud saya ini aja, saya ngayal ada siswa yang ngeyel gitu ya. Yang kebangetan kritis. Terus dia mungkin kepikiran kayak gitu, bisa kok Pak pakai simbol titik dibikin kayak gini. Enggak, pada hakikatnya ini simbol garis juga. Misalnya cari aja deh, katakanlah batas wilayah mungkin ya. Ada yang dibikinnya dengan garis putus-putus atau garis kombinasi dengan titik-titik. Terus apakah itu dikategorikan sebagai simbol titik? Ya enggak, itu tetap aja adalah suatu simbol garis. Garis. Makanya di sini jawabannya di 4 doang yang benar. Nah, terus sebetulnya ya, katakanlah kita di situasi yang ujian beneran gitu. Terus kita sama sekali nggak punya ide buat menjawab soal ini. Sebetulnya bisa tetap terbantu gitu. Kenapa? Perhatiin, Sa. Ini termasuk soal yang jawabannya pasti cuma satu nggak? Kalau ngeliat tadi ya harus satu doang nih jawabannya. Iya kan? Maksudnya anomali suhu itu kan udah pasti kategori simbolnya ya area doang. Nggak mungkin dia bisa pakai area sekaligus bisa pakai titik. Atau misalnya sekaligus bisa pakai garis. Nggak mungkin kan? Nah, soal-soal yang kategorinya ini kita udah beberapa kali kayaknya ya nemu soal yang kayak gini. Maksudnya jawabannya ini nggak mungkin lebih dari satu. Maka ya udah jawab aja deh. Gitu. Kan nggak mungkin. Misalnya kita jawab nih, ya mustahil masa anomali suhu itu bisa pakai garis, bisa pakai area juga gitu. Kalau kita maksain jawab semuanya benar gitu ya, nggak mungkin. Nah, 2 benar aja itu udah nggak mungkin. Jadi jawabannya ini 4 doang yang benar. Nah, ini udah 17, berarti aja. Sorry nih, saya jadi banyak batuk-batuk. Karena emang lagi batuk. Nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau tanya nggak, Sa? Nah, ini tapi paling bukan ini ya, Kak? Nggak ada soal-soal tapi ya. Apa? Nanyanya bukan di soal-soal gitu. Iya, nggak apa-apa. Apa tuh kan saya suka ngelihat Norwegia itu ya, Pak. Kak. Kenapa Norwegia? Itu dia, Pak. Kenapa kayak gitu ya, Pak? Kan bentuk muka bumi kayak apa, gunung. Terus habis gunung bawahnya langsung laut gitu. Oh, kalau topografinya, morfologi negara-negara sih saya juga nggak terlalu banyak sih wawasan saya tentang itu. Cuman memang mungkin ada salah satu yang unik gitu ya di sini, justru bukan di Norwegia.
Eh, Islandia kan jelas-jelas bahasa Inggrisnya Iceland ya, daratan es, ya enggak? Greenland daratan hijau gitu. Tapi kenyataannya apa? Hijau. Kebalik nggak? Balikan. Ini apa namanya? Saya jawab tadi pertanyaan kamu. Saya kurang paham gitu. Saya belum tahu tentang Norwegia. Dan saya alihin ke fenomena mungkin yang nggak kalah unik juga, bahwa ada kemungkinan ya secara sejarah mungkin sempat ketukar nama nih. Jadi kayak apa namanya, putri yang tertukar atau saudara yang tertukar atau nama yang tertukar gitu. Jadi si pemberi nama tadinya mau bikin ini yang Iceland gitu. Karena jelas Greenland nih dari peta aja di putih semua. Ya enggak, coba kalau dilihat di sini. Ada foto-fotonya enggak Greenland. Nah, Greenland tuh pokoknya dingin lah, identik dengan salju. Sedangkan Iceland, nah, itu malah wah jangan ditampilin ya gambarnya ini. Malah ditampilin kan. Ada cewek-cewek mengumbar aurat. Pokoknya gitu. Jadi fakta yang apa namanya agak unik sih menurut saya, dan saya juga tahu itu dari orang lain gitu. Iya ya, namanya Iceland tapi warnanya hijau gitu. Namanya Greenland tapi dia malah es. Gitu. Mungkin pernah ketukar nama. Es. Oke, Sal. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang mungkin saya bisa jawab. Kalau tadi saya nggak bisa jawab. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke deh. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu kali ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.